Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shodiqul Amri Asyifi, mahasiswa IAI Al-Aziz semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu mantik yang diampu oleh Ustadz Muhammad Hashim Fanirin, dan tema yang akan saya presentasikan adalah klasifikasi lafaz kulli. Sebelumnya mari kita membuka presentasi dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada materi klasifikasi lafaz kulli ini dibagi menjadi 5. Yang pertama jenis atau genus, yang kedua fasel atau diferentia, yang ketiga nau' atau spesies, yang keempat arodom atau sifat umum, dan yang kelima khas atau sifat khusus. Nah, untuk apa kita mempelajari ini? Salah satunya agar bisa mengetahui makna hakikat dalam setiap afrod atau individu-individu. Artinya agar bisa membedakan klasifikasi dan juga hakikat dari suatu objek atau individu. Seperti halnya kita membedakan antara Umar dan Zaid dengan kuda. Nah, dengan mempelajari ilmu ini kita bisa tahu bahwa Umar dan Zaid itu adalah hewan yang berpikir. Kemudian kuda adalah hewan yang meringkik. Seperti itu. Kita masuk ke dalam klasifikasi yang pertama, yaitu jenis atau genus. Pengertiannya, jenis adalah bagian penyusun hakikat sesuatu dalam kurung mahiyah atau esensi yang mengarah pada hakikat itu sendiri dan mengarah pada hakikat-hakikat yang lain. Jenis ini menjadi jawaban dari pertanyaan apa itu. Nah, jika kita melihat segerombolan makhluk hidup yang sedang berjalan, nah, di antara makhluk hidup itu ada manusia, kuda, singa, kerbau. Terus ada yang bertanya, apa itu? Maka dengan mempelajari jenis ini kita bisa menjawab hewan. Itu adalah hewan, seperti itu. Kemudian jenis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama jenis qorib atau dekat. Yang kedua jenis ba'id atau jauh. Pengertian dari jenis qorib ini, dekat, adalah jenis yang titik klimaks persamaan antara hakikat atau mahiyah dan semua hakikat lain yang menyamai terjadi di sini. Jadi di sini tingkatan jenis ini sudah tidak ada jenis lain di bawahnya, namun di atasnya masih banyak jenis-jenis yang lain, dinamakan juga dengan jenis safil atau jenis bawah. Nah, contohnya bisa kita lihat pada tabel yang telah saya sediakan di PowerPoint. Nah, pada tabel itu yang menjadi jenis qoribnya adalah al-hayawanu atau hewan. Nah, di situ hewan al-hayawanu menjadi titik klimaks dari hakikat yang lainnya. Yang lainnya apa? Seperti manusia, kerbau, singa, kuda. Nah, hakikatnya keempat yang saya sebutkan tadi itu adalah hewan al-hayawanu. Nah, tadi juga disebutkan bahwa sudah tidak ada jenis lain di bawahnya. Nah, di bawah jenis qorib ini al-hayawanu tuh sudah tidak ada jenis yang lainnya, udah mentok. Namun ke bawah ada jenis lain seperti yang ada di tabel itu, ada al-hayawanu, an-nami, ismun mutlak, juga jauharun. Yang kedua jenis ba'id atau jauh adalah jenis yang titik klimaks persamaan antara hakikat atau mahiyah dan sebagian hakikat lain yang menyamai terjadi di sini. Nah, di sini tingkatan jenis ini sudah tidak ada jenis lain di atasnya, namun di bawahnya masih banyak jenis-jenis yang lain. Dinamakan juga
dengan jenis ali, atas, atau jenis al-ajnas, jenis dari segala jenis lain di bawahnya. Nah, pada tabel yang sudah saya berikan itu, yang menjadi jenis baitnya adalah jauharun atau atom. Nah, jika atom dinisbatkan kepada manusia, maka itu menjadi jenis bait atau jenis yang jauh, yang di atasnya sudah tidak ada hakikat atau jenis yang lainnya. Klasifikasi yang kedua yaitu fasl atau diferentia. Pengertiannya adalah bagian penyusun hakikat atau mahiyah, esensi yang mengarah pada hakikat dan berfungsi membedakan hakikat tersebut dengan hakikat yang lain. Fasl ini menjadi jawaban dari pertanyaan sesuatu apakah. Nah, semisal kita melihat jenis hewan, segerombolan jenis hewan yang di dalamnya ada manusia. Terus ada yang bertanya, sesuatu apakah manusia itu? Maka dengan mempelajari fasal ini, kita bisa menjawab manusia adalah hewan yang berpikir. Jika ditanya sesuatu apakah kuda itu, maka kita bisa menjawab kuda adalah hewan yang meringkik. Kemudian fasal ini dibagi menjadi dua, sama seperti dengan jenis. Yang pertama fasal qarib atau dekat, yang kedua fasal jauh atau ba'id. Pengertian dari fasal qarib adalah sesuatu yang khusus pada hakikat atau mahiyah yang membedakan hakikat tersebut dengan hakikat-hakikat lain yang menyamainya dalam jenis qarib. Contohnya ada pada tabel yang telah saya sediakan tentang fasal. Yang menjadi fasal pada skema itu, fasal qaribnya, maksudnya fasal qarib pada skema itu adalah as-sahil untuk kuda dan untuk manusia an-natiq. Jadi as-sahil itu menjadi atau membedakan antara kuda dan manusia. Jadi klasifikasinya, kuda adalah hewan yang meringkik. As-sahlu al-farsu hayawanus sahil. Kuda adalah hewan yang meringkik. Kemudian untuk manusia, fasal qaribnya adalah an-natiq. Jika dicontohkan, al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi yang menjadi fasal dekatnya adalah kata as-sahil dan juga an-natiq. Dan manusia dan kuda ini terkumpul dalam jenis qarib, yaitu al-hayawanu. Nah, fasal yang kedua, fasal ba'id atau jauh, yaitu sesuatu yang tidak terkhusus pada hakikat atau mahiyah yang membedakan hakikat tersebut dengan hakikat-hakikat lain yang menyamainya dalam jenis ba'id, jenis jauh. Nah, pada skema yang telah saya tuliskan tentang fasal ini, contoh fasal ba'id dalam skema di atas adalah al-hassasu, punya indera, yang menjadi bagian penyusun dari hakikat al-insan, manusia. Memiliki indera tidak terkhusus pada hakikat manusia, karena hakikatnya kuda, al-farshu, dan juga al-himaru, keledai, juga memiliki indera. Meskipun demikian, al-hassasu dapat membedakan antara insan
atau manusia dengan hakikat al-hajaru, batu. Nah, batu dan manusia ini terkumpul pada jenis ba'id, yaitu al-jismul mutlak. Klasifikasi yang ketiga yaitu nau' atau spesies, yaitu istilah yang diungkapkan untuk sekumpulan individu-individu atau afrod yang hakikatnya sama meskipun berbeda-beda kuantitasnya atau jumlahnya. Nah, nau' ini menjadi jawaban dari pertanyaan apakah itu, misalkan ada sekumpulan orang, di sana ada Zaid, Umar, Utsman, dan yang lainnya. Kemudian jika ada yang bertanya, apakah mereka itu? Maka dengan mempelajari nau' ini kita bisa menjawab mereka adalah manusia. Kemudian mempertimbangkan persamaan, syirkah, dan kekhususan pada mereka. Nah, antara Zaid, Umar, Utsman, dan teman-temannya itu memiliki persamaan atau syirkah dan kekhususan. Oleh karenanya kita bisa menyebutnya manusia. Kemudian ulama ahli mantik mengklasifikasikan nau' menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu nau' ba'id atau ali, yaitu nau' yang di atas tingkatannya hanya ada jenis ba'id, lafaz kulli, sedangkan di bawahnya terdapat banyak nau' yang lain. Pada tabel yang saya berikan di PowerPoint, yang merupakan nau' ba'id adalah jismun atau materi, karena di atas tingkatannya hanya ada jenis ba'id. Tadi disebutkan jenis ba'id itu adalah jauharun atau atom. Nah, di bawahnya ada nau' yang lain seperti an-nami hidup, ghairun nami hidup berkembang, ghairun nami hidup tidak berkembang, dan al-hayawanu hayawan. Kemudian yang kedua nau' qorib safil, yaitu nau' yang di atas tingkatannya terdapat banyak nau' lain, akan tetapi di bawahnya sudah tidak ada nau'. Artinya di bawahnya sudah tidak ada lagi lafaz kulli dan yang ada hanyalah lafaz juz'i. Contoh nau' qorib pada skema di atas adalah pada skema yang telah saya siapkan di PowerPoint. Nau' qorib contohnya adalah al-insanu, insanun manusia, karena di atasnya terdapat nau' yang lain seperti an-nami hidup berkembang, ghairun nami tidak hidup berkembang, dan juga jismun materi. Sedangkan di bawahnya hanya ada lafaz-lafaz juz'i. Nah, juz'i ini seperti Zaid, Zaidun, Zaid, Umar, dan Umar. Yang ketiga ada nau' mutawasit, yaitu nau' yang di atas maupun di bawah tingkatannya terdapat nau' lain. Pada skema di layar di PowerPoint yang menjadi nau' mutawasit adalah al-hayawanu hewan, karena di atas dan di bawahnya masih ada nau' yang lain. Kemudian yang keempat, nau' munfarid, yaitu nau' yang di atas maupun di bawah tingkatannya tidak ada nau' lain. Contohnya aqlun, karena di atas maupun di bawah tingkatannya tidak ada nau' lain. Di bawahnya hanya terdapat perkara juz'i seperti akal cerdas, akal bodoh, dan lain sebagainya. Klasifikasi yang keempat yaitu arodom atau sifat umum. Pengertiannya adalah perkara kulli di luar hakikat atau mahiyah yang mengarah pada hakikat itu sendiri dan pada hakikat yang lain. Dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu lazim atau sifat yang melekat. Contohnya bernafas dengan kuwah, potensi. Kuwah artinya potensi, bernafas secara potensi. Maksud secara kuwah adalah potensi dihasilkannya sebuah perkara saat ada maupun tidak adanya suatu perkara. Yang kedua,
mufarraq, sifat yang tidak melekat. Contoh bernafas secara fa'il atau aktual, karena sifat ini ditemukan hanya saat makhluk hidup bernapas, tidak saat menahan nafas atau berhenti sejenak dan bernafas. Klasifikasi lafaz kulli yang terakhir yaitu khas atau sifat khusus. Pengertiannya adalah perkara kulli di luar hakikat mahiyah yang merupakan sifat khusus bagi hakikat tersebut. Jadi khas ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan sesuatu apakah sifatnya yang ditanyakan oleh seseorang untuk membedakan sifat antara beberapa hakikat. Misalnya yang ditanyakan adalah orang yang sedang tertawa ketika dia bertanya sesuatu apakah sifatnya, maka dengan belajar khas ini kita bisa menjawab dengan tertawa. Kemudian khas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama lazim, sifat yang tetap. Contoh ad-dhahiku secara kuah, secara hukum. Dan juga yang kedua mufarraq, sifat yang tidak tetap. Contoh ad-dhahiku, tertawa secara fa'il atau kenyataan. Ditinjau dari penempatannya, khas juga terbagi dua. Yang pertama khas yang terdapat pada jenis. Contohnya al-masyu, berjalan, pada al-haywanu, hewan. Jadi hewan yang berjalan. Kemudian ada khas yang terdapat pada nau. Contohnya ad-dhahiku, tertawa, pada al-insanu, manusia. Jadi manusia tertawa. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menontonnya. Silahkan yang ingin berkomentar atau memberikan tanggapan atau membenarkan jika ada penjelasan yang salah dari saya. Cukup sekian. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.